Wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, para ulama dan juga para pengurus PKS di NTB, kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua adalah bahwa saya mencintai saudara semua. Inni uhibbukum fillah. Atas nama cinta itulah kita semua hadir di sini, dan insya Allah atas nama cinta yang sama kita akan memenangkan perjuangan dakwah kita. Saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lalu pada hari Jumat saya diundang oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Unpad untuk berbicara dalam sebuah seminar yang judulnya Revitalisasi Partai Politik dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik. Seminar itu diadakan alasannya karena orang-orang sekarang sudah tidak percaya pada partai politik, dan saya memberikan satu jawaban yang sederhana. Apa yang membuat orang sekarang tidak percaya pada partai politik? Karena politik sekarang ini telah berubah menjadi permainan yang berbahaya, terlalu keras, sadis, dan orang-orang yang menonton permainan ini merasakan ada ketakutan dan bahkan kengerian kalau kita menonton bagaimana para elit politik itu bertengkar satu sama lain. Dan karena itu, jika kita ingin melakukan perubahan besar di negeri ini, maka perubahan pertama yang harus kita lakukan adalah merubah wajah politik yang keras itu menjadi wajah politik yang lembut. Kita rubah politik yang merupakan dangerous game, permainan yang berbahaya, kita rubah menjadi funny game, permainan yang lucu, menarik, atraktif, seru, tapi tidak berbahaya. Kalau sekarang ini tidak ada serunya, terlalu berbahaya. Ya kan? Oleh karena itu orang-orang merasa bahwa politik ini tidak berhubungan dengan saya, tidak berhubungan dengan masyarakat, tapi berhubungan hanya dengan sekelompok. Kita mesti keluar. Kita mesti keluar dari konflik elit seperti ini. Tidak santai-santai. Kita harus keluar dari konflik elit ini, mengubah wajah politik yang keras menjadi wajah yang lembut, datang dan bertemu dengan masyarakat, menebarkan cinta kepada mereka. Dan banyak mahasiswa 2 hari yang lalu itu bertanya, apa dia masih menggunakan kata cinta dalam dunia politik? Saya bilang, saya menulis sebuah buku tentang seria cinta justru di tengah pertarungan politik. Kalau kita datang bertemu dengan orang dan kita punya cinta dalam hati kita semuanya, insya Allah cinta itu akan terasa di dalam kita, juga akan terasa dalam tatapan mata kita.
sufi namanya Ibnu Rumi. Kata Rumi, jika ada cinta dalam hatimu, pasti ada cinta dalam hati yang lain. Nah, politik ini menjadi keras dan berbahaya sekarang karena politik ini sekarang sudah menggunakan cinta. Itu sebabnya kalau orang bicara politik, yang ada dalam pikiran orang itu adalah power talk. Orang bicara tentang kekuasaan. Kalau kita bicara politik, yang ada dalam pikiran orang adalah politik itu adalah uang, money talk. Dan sepanjang kita bicara tentang kuasa dan uang dan memaknai politik hanya dalam pengertian itu, selamanya kita akan berebut dan selamanya kita akan bertengkar. Kita tidak pernah berpikir berbagi. Dan karena itu jika ada seseorang di antara kita berkuasa, yang pertama kali dia lakukan adalah membagi-bagikan kekuasaan dan harta yang dia dapatkan itu di kelompok yang dia miliki dan tidak menyebarkan itu semua orang yang dipimpin. Padahal Abu Bakar an-nasu fil ma'isyati sawa. Manusia itu jadi begitu kita kehilangan cinta di dalam politik, coba perhatikan sistem distribusi pun juga salah. Sistem distribusi juga salah. Cara kita mendistribusikan kekuasaan, cara kita mendistribusikan kemakmuran itu juga diskriminatif. Karena kita kehilangan cinta. Apa yang membedakan waktu kita masuk ke dalam dunia politik dengan cinta dan waktu kita masuk ke dalam politik tanpa cinta? Waktu kita masuk ke dalam politik dengan cinta itu, tujuan kita adalah memberi kontribusi, tujuan kita adalah berbagi, bukan mengambil dan bukan memproteksi, tapi kita selalu ingin berbagi. Dan jika kita ingin berbagi, saudara-saudara sekalian, dan jika kita ingin berbagi, sekali lagi insya Allah kita akan menciptakan harmoni di sekeliling kita. Republik ini cukup untuk kita bagi dengan baik untuk semua manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir di Republik ini. Cukup insya Allah. Kalau ada ketidakcukupan, itu persis kata para ulama, ma ra'aitu israfan illa wa bijanibihi zulmun. Tidak pernah saya melihat ada keborosan melainkan di sampingnya pasti ada kezaliman. Boros itu adalah tanda kesalahan dalam sistem distribusi. Dan karena salah dalam cara membagi, dibagi terlalu besar kepada satu kelompok dan yang kelompok yang lain tidak diberikan, itulah sebabnya terjadi kezaliman. Itu sebabnya terjadi kezaliman. Tapi kalau kita datang dengan cinta, kita pasti akan memandang, dan saya selalu mengatakan ini, karena kita datang dengan niat memberi, kita datang dengan niat berbagi,
kata Rumi, kata Muhammad Iqbal tentang gurunya, yaitu Rumi, guru imajinernya, guru cintanya. Kata Iqbal tentang gurunya ini, dan kutiupkan nafas cintamu, dan kau tiupkan nafas cintamu, maka kunjungku mekar jadi buta. Dan kau tiupkan nafas cintamu, maka kunjungku mekar jadi bunga. Coba perhatikan bunga dalam taman itu. Setiap hari dia mendapatkan matahari. Kalau kita datang menyiramnya, bunga itu akan tumbuh. Kalau kita berpolitik dengan cinta, yang kita lakukan itu adalah menumbuhkan terus menerus. Kita anggap setiap satu jiwa yang ada di Republik ini seperti sebuah bunga yang ada dalam sebuah taman. Setiap bunga itu datang dengan warnanya sendiri. Tapi kalau kita menyiram setiap bunga itu setiap hari, dia akan tumbuh. Dan begitu dia tumbuh, dia mekar, taman itu menjadi indah karena warnanya yang banyak. Coba kalau ada taman warnanya cuma hijau, semua bunga yang ada di situ hijau. Atau coba kalau ada semua taman, semua bunga yang ada di situ cuma kuning. Atau coba kalau ada semua taman, semua yang ada di situ cuma merah. Ya? Apalah warnanya? Silakan pilih sendiri. Tapi kalau hanya ada satu warna, taman itu tidak indah. Taman itu tidak indah. Tapi jika kita ingin menumbuhkan semua bunga yang ada di dalam taman itu, yang harus kita lakukan adalah menyiram. Dan itulah yang dimaksud oleh Iqbal, dan nafas cintamu meniup kunjungku jadi bunga. Oleh karena itu, pemimpin yang datang dengan cinta itu mempunyai satu kewajiban adalah memandang setiap orang, setiap jiwa yang ada di dalam Republik yang dia pimpin itu seperti sebuah bunga yang harus dia siram setiap hari. Jadi begitu dia datang mungkin bunga itu lain, tapi begitu dia pergi, bunga itu sudah mekar. Jangan sampai ada orang yang datang pada sebuah taman yang sedang mekar, begitu dia pergi semua bunga yang ada di situ jadi layu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin membawa tema cinta ini ke dalam dunia politik Indonesia sekarang. Kemarin beberapa minggu lalu saya dengan rombongan kita bertemu dengan kiai-kiai di Jawa Tengah. Dan dari dulu saya berpikir, apa yang membuat orang-orang Islam itu gampang berpecah belah? Ternyata tema-temanya sederhana. Tema-tema yang membuat kita berpecah belah ini terlalu sederhana. Saya diunjuk dulu karena waktu SD saya sempat sekolah di sekolah Katolik. Setelah itu pindah lagi saya sekolah di sekolah SD Impres, habis itu sekolah di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Bina Nahdlatul Ulama. Waktu SMP SMA saya sekolah lagi di sekolah Muhammadiyah. Waktu kuliah saya sekolah di sekolah Saudi dan dituduh Wahabi. Setelah itu saya ikut di Lemhanas sama tentara-tentara jenderal-jenderal, para nasionalis. Setelah itu saya juga ikut pendidikan kepemimpinan politik di Amerika Serikat 2000. Alhamdulillah sudah. Saya selalu mencari alasan kenapa orang gampang berbeda dan berkelahi. Ternyata semakin dalam saya menghayati masalah ini, semakin saya yakin dengan satu kesimpulan, itu adalah karena memang dada kita ini sempit. Dan dada kita ini menjadi sempit sebab
dia tidak diisi dengan pengetahuan. Contohnya misalnya kita di PKS ini sering dituduh oleh banyak teman-teman di Pulau Jawa ini anti tahlilan dan anti ziarah kubur. Ya. Jadi kemarin di sana saya baru kita ke PKS di Jawa Tengah juga. Dulu jauh sebelum partai, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk NTB ini, Bali, NTB, NTT, sampai ke Timur Leste, Timur, Sulawesi, Indonesia Timur seluruhnya. Dulu dalam pergerakan dakwah kita ini adalah satu wilayah, dulu namanya wilayah Kandang. Saya dulu sekretaris di wilayah ini, dan karena itu sering keliling. Biasanya kalau kita keliling ke Pulau Jawa kita naik mobil, dan karena tidak ada uang, biasanya kelilingnya sekitar 2-3 minggu. Karena tidak ada uang, kita nginap di masjid. Jadi salah satu masjid yang sering saya singgahi nginap itu Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Biasanya kita tidur jam-jam 10, nanti habis sholat subuh kita lanjutkan perjalanan. Nah, di belakang masjid itu ada kuburan Raden Fatah. Dan waktu mahasiswa dulu saya pernah mendapatkan tugas penelitian tentang Wali Songo. Jadi saya suka ke situ, ke kuburan itu berdoa, karena itu adalah hak orang mati kepada orang yang hidup untuk mendoakan mereka. Ya kan? Habis itu kita juga pergi kemarin ke kuburan Sunan Kalijaga, ketemu dengan ahli warisnya, kita silaturahmi. Habis itu kita ketemu lagi dengan para ulama. Di salah satu ulama yang kita temui ini ada pertanyaan begini. Ini Presiden PKS datang ke sini untuk berebut suara NU. Saya bilang begini, saya datang ke sini untuk silaturahmi. Yang kedua minta nasihat dari para ulama. Yang ketiga minta doa. Kalau nanti saya dapat suara, saya anggap suara itu bonus. Dan itu bukan tujuan utama saya. Yang penting bagi kita adalah kita buka dulu pintu hati. Saya datang untuk pintu, tolong saya diberi ruang untuk masuk ke dalam ruang hati Anda. Cukup itu. Cukup itu. Soal suara itu belakangan. Itu belakangan. Apa artinya kita ini menang kalau kemudian kita tidak bersaudara? Ya kan? Gunanya apa? Toh kita tidak bisa memaksakan pilihan orang. Iya kan? Tapi yang penting adalah bahwa kita membuka hijab yang membuat kamu dengan saya selama ini berperang kamu senang. Ya. Saya tidak tahu kenapa saya tidak suka sama kamu dan kenapa kamu tidak suka sama saya. Padahal kita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berkenalan. Ya. Jadi apa kekuatan yang ada di negeri ini yang membuat kita ini bertengkar tanpa sebab? Ya. Saling mencaci maki, saling mengkritik, padahal kita tidak pernah berkenalan. Ya. Saya bilang kita kenalan saja dulu, ya. Kita salaman, kita saling tatapan muka. Mana tahu ada cinta di antara. Kita juga datang ke para habaib. Dan saya bilang kepada teman-teman ikut dengan saya, ingat ini ada satu hadis baik, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamati illa nasabi wa hasabi. Semua nasab nanti terputus pada hari kiamat kecuali nasab kepada Rasulullah SAW. Jadi para abad cucu-cucu Nabi ini punya keutamaan yang kita tidak punya, yaitu
fadlul intisab. Mereka punya nisbat kepada Nabi turunan, yang itu terutama begini, itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya fadlul ittiba, keutamaan karena kita mengikuti Nabi yang bukan kakek kita. Ya. So, saya juga mendengarkan orang-orang mengatakan PKS itu anti para habaib. Jadi saya pengalaman satu. Tapi kalau kita pasti akan begini, pasti ada yang mengatakan begini. Hati-hati, itu bukan silaturahim, itu bukan tahlilan, itu bukan ziarah makam, tapi itu manuver politik. Saya ditanya sama teman-teman, biarkan orang berkata apapun yang dia katakan, yang tertulis dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah niat kita. Saya sudah datang membawa cinta, Anda mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Nah, karena itu juga, saudara-saudara sekalian, sejak saya menjadi presiden, hanya beberapa hari saya ada di Jakarta. Setelah itu kita tinggalkan Jakarta. Orang tanya juga, kenapa Anda terus-menerus keliling meninggalkan Jakarta? Saya bilang karena Jakarta itu hawanya hawa perang. Kita tidak mau perang, baik. Kita tidak mau perang, kita mau. Nah, ikhwan sekalian, saudara sekalian, sekarang dengan mengetahui perbedaan kita itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ternyata yang membuat kita berbeda selama ini itu adalah masalah-masalah kecil. Tidak pernah ada masalah besar yang membuat kita ini berbeda. Bahkan saya